Pepatah Arab menyampaikan, hiduplah kamu dengan cara kamu ingin dimatikan. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, maka hiduplah dalam keadaan taat. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan sholat misalnya, maka cintailah sholat dan sering-seringlah melakukannya. Kalau kamu ingin dimatikan dalam keadaan hatimu penuh cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah agar hidupmu punya cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab seperti mana yang tadi telah saya sampaikan, sebagaimana kamu hidup seperti itu pula lah kamu akan mati. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka tetapilah kebaikan-kebaikan. Kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka jangan tinggalkan menuntut ilmu, dan seterusnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini penting karena memang kematian itu akan datang dengan cara yang biasanya seseorang menjalani kehidupan, bukan hanya secara zahir, akan tetapi lebih kepada secara batin. Hatimu ada di mana, maka akan seperti itulah keadaanmu di saat mati nanti. Kalau hatimu selama ini hanya mengejar dunia terus-terusan, otakmu kalau dibuka isinya hanya angka-angka, isinya hanya berapa saldo yang kamu punya dalam rekeningmu, isinya hanya nambah uang berapa, berkurang uang berapa, isinya hanya kamu kepengen punya ini, kamu kepengen punya itu, isinya hanya sekedar angka-angka yang terus-terusan di dalam pikiranmu itu. Bahkan ketika kamu sholat, urusannya adalah biar rezeki saya lancar. Ketika kamu baca Quran, urusannya adalah biar saya cepat dapat uang misalnya gitu. Ketika kamu mengerjakan sholat duha misalnya, pengen biar cepat dapat mobil misalnya, cepat pengen punya rumah sendiri misalnya, hanya berisi harta dunia, hati kamu hanya berisi harta dunia, maka jangan salahkan siapa-siapa. Di saat kamu meninggal dunia, hatimu masih belum selesai dari dunia dan hanya terisi dengan urusan-urusan dunia. Tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menantimu pada saat itu. Dan dunia yang kamu perjuangkan sampai sedemikian rupa, tak ada sedikit pun yang kamu bawa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, pastikan bahwa di saat kamu meninggal dunia, hatimu punya cinta kepada Allah, hatimu punya cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatimu punya cinta kepada orang-orang yang kamu berharap dapat berkumpul dengan mereka di hari akhirat nanti, karena kamu tahu mereka adalah orang-orang yang saleh, karena kamu tahu mereka adalah para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, karena kamu tahu mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pastikan hati kamu memiliki rasa yang seperti itu di saat kamu meninggal dunia. Dan untuk itu, di sisa hidup yang entah tersisa berapa ini, mari kejar rasa itu teman-teman. Tanyakan dalam hatimu, adakah ia sudah mencintai Nabi Muhammad? Karena sering saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun dalam kajian-kajian, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Masalahnya berat, masalahnya susah. Siapa yang akan memberimu syafaat di sana? Kalau sewaktu di dunia kamu berpulang menghadap Allah tanpa memiliki cinta kepada orang-orang yang kiranya dapat membantumu di akhirat nanti. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan untuk meraih dan mengejar husnul khotimah adalah hiduplah dengan cara kamu ingin dimatikan. Kalau kamu ingin dimatikan dalam keadaan baik, maka tetapilah kebaikan tersebut. Kamu ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran misalnya gitu, maka tetapilah baca Al-Quran tersebut. Kamu ingin meninggal dunia dalam menuntut ilmu atau dalam mengajarkan ilmu, teman-teman saudaraku sekalian, tetapilah keadaan tersebut. Kamu cintai keadaan tersebut, hingga insya Allah kamu akan meninggal dalam keadaan semacam itu.